Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di kediamannya. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Tembakan peringatan dan aksi kejar-kejaran warnai pembubaran tawuran kelompok pemuda dan geng motor di Jalan Karuisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil mengamankan 3 pemuda dari kedua kubu yang ternyata masih di bawah umur. Polisi juga menyusuri ganggang untuk mencari pelaku tawuran. Selain menyita busur panah, ketapel dan senjata tajam, polisi turut mengamankan 2 sepeda motor. 3 pemuda yang diamankan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Pemirsa, waspada pencopet beraksi di keramaian Festival Imlek 2026 yang digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung kehilangan ponsel mereka. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my I take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or your front? In pants. Yeah. Pocket. Yeah. So what kind of phone did you lost? Like what time? Like iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, pink case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di Asahan, Sumatera Utara.
Ya, satu unit mobil yang tertabrak kereta mengakibatkan 2 anak meninggal dunia di lokasi. Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsuska Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut melintasi rel tanpa palang pintu dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini Pak sudah diberitahu oleh penjaga sini tapi dia tidak mengindahkan Pak atau tidak mendengar mungkin Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah Pak. Jadi ada 3 orang Pak. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki lima di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA pengemudi mobil diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Jadi yang ditabrak apa aja Bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si Bang itunya biasanya mampir di sini. Ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Jadi tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng Iya. banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya Alista. Ini kalau misalnya kita membahas soal cara narkoba ini banyak banget caranya untuk bisa diselundupkan. Betul sekali, Nata, dan macam-macam banget nih. Mulai dari ditelan, dimasukkan ke makanan. Dan yang terbaru, Nata dan pemirsa, ini ada bakso berisi narkoba yang nyaris diselundupkan ke Lapas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wah, dan bakso narkoba ini kabarnya dibawa pengunjung untuk diberikan kepada seseorang narapidana ternyata. Ada saja cara yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Pengunjung Lapas Narkotika Pangkal Pinang, Bangka Belitung kepergok menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam bakso. Peristiwa bermula dari kecurigaan petugas terhadap bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Kemudian petugas membongkar bungkusan bakso dan menemukan 6 paket sabu dan 4 butir pil ekstasi di dalamnya. Rencananya narkotika jenis sabu dan ekstasi ini akan diberikan kepada salah satu narapidana. Dan kita lakukan pengembangan kepada yang tersangka, siapa yang dibesuknya di LP. Ternyata setelah mendapatkan data, kita lakukan pemeriksaan yang dibesuk tadi, yaitu napi yang ada di LP berinisial AR dan IW. Setelah kita cek urin terhadap napi ini, positif urinnya mengandung. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.